Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustandi dari kelas S1A. Oke, yang sebelumnya yang terhormat, saya pengampu mata kuliah agama Islam Pak Azhar dan teman-teman sekalian. Oke, di sini saya akan memaparkan beberapa pendapat saya ataupun yang sudah kita pelajari tentang hukum-hukum Islam. Yang kedua itu ekonomi Islam, yang ketiga itu politik Islam, dan yang terakhir tentang toleransi dalam Islam. Ya. Lanjut saja ke hukum Islam. Hukum-hukum yang dari Islam sumbernya itu ada beberapa. Contoh yang pertama itu Al-Quran. Yang kedua As-Sunnah, yang ketiga Ijma, dan keempat itu Qiyas. Selanjutnya itu lanjut ke tentang politik dan Islam. Politik dalam Islam itu sendiri itu sudah kita diajarkan tentang cara menata negara, ya. Islam negara itu tentang berpolitik secara Islam, ya. Di Indonesia itu sendiri untuk politik itu berbeda dengan di Islam, ya. Kenapa berbeda? Dikarenakan banyak yang melenceng dari politik Islam, ya. Contohnya pada saat kita pemilihan presiden, ataupun pemilihan anggota dewan, di situ kita itu masih banyak beberapa kecurangan, ya. Mau itu kecurangan tentang cara memilih kah, ataupun lain-lainnya untuk politik, ya. Bagaimana cara kita memperbaiki politik di dalam negeri kita sendiri? Cara memperbaikinya itu yang pertama kita mulai dari hal terkecil lah. Cara kita berpolitik di sekolah, contohnya di kelas. Cara kita memilih pertama calon ketua kelas. Kita kan sama-sama berpolitik. Kita itu secara bermusyawarah sepakatnya gimana cara memilihnya. Mungkin kalau misalnya kita masuk ke pemerintahan tersendiri, untuk politik sendiri itu kita dibilang jauh, ya, karena terlalu banyak oknum, ya, orang-orang tertentu yang istilahnya itu menyurangi, ya. Itu sih untuk di tentang politik sendiri bedanya di Islam ataupun di negeri kita. Mungkin politik di negeri kita itu kurang, ya. Istilah kurang itu kurang tertata, ya, masih banyak kekurangannya, ya. Selanjutnya tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu kita diajari gitu tentang cara kita berbisnis. Istilah berbisnis itu cara mengembangkan ekonomi, ya. Misalnya kita di negara nih yang tadinya kita ekonominya di bawah rata-rata, contohnya kita biasanya membeli barang itu sangat mahal, ya. Bagaimana cara kita distabilkan lagi harga tersebut, ya. Itu contoh yang diajarkan tentang ekonomi di Islam, ya. Bagaimana kita caranya itu yang tadinya kita ekonomi kurang di bawah, kita gimana caranya itu kita naik, ya. Istilah naik itu berkembang. Yang tadinya kita kebutuhannya itu sangat-sangat mahal, bisa dibilang sekarang alhamdulillah itu nggak terjangkau, ya. Itu tentang ekonomi, ya. Oke, selanjutnya tentang toleransi, ya. Toleransi di Islam, ya. Oke, mungkin untuk toleransi sendiri sih, ya, khususnya di sekitaran kita, ya, bisa dibilang masih kurang, ya. Masih kurang itu kalau kita pada saat ada orang misalnya kita nih berbuat salah tapi orang itu tidak memaafkan, ya, itu masih kurang. Misalnya dia bertoleransi. Yang kedua contohnya kita berbeda agama, masih banyak yang istilahnya saling membeda-bedakan, ya, seperti itu. Kita sebagai orang yang berpendidikan, kita sebagai orang beragama itu harus bisa, contohnya itu berperilaku adil atau toleransi juga, ya. Kenapa, Kak? Karena kalau misalnya kita berbuat toleransi pasti ujungnya pasti enak. Istilah enak itu enggak ataupun tidak, ya. Di Islam itu sendiri kita sudah diajarkan tentang toleransi, ya, cara menghargai sesama teman, ya. Mungkin di sini juga untuk toleransi itu bisa dibilang di
di kita khususnya di lingkungan sekolah itu masih kurang. Kenapa kurang? Masih saling rasa menghargai itu masih dibilang jauh ya dibanding yang sudah ya, karena anak-anak zaman sekarang itu pergaulannya itu karena sudah masuk ke luar ya, istilah luar itu kayak budaya khas luar jadi masuk ke sini gitu. Bagaimana cara kita menghargai? Nah, itu harus PR sendiri untuk kita ya. Itu untuk menghargai. Dan toleransi itu sendiri itu udah banyak ya, sudah diajarkan di Islam banyak sekali ya. Mungkin kalau saya masih lupa juga, mungkin kakak saya contohkan seperti itu ya, untuk toleransi ya. Kayak mungkin dari pemahaman saya tentang pemahaman 4 itu sudah cukup ya. Mohon maaf jika misalnya saya terbata-bata pada saat berbicara ataupun kurangnya. Di sini saya masih belajar juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.